Selamat siang warga Manggarai Barat. Jumpa lagi bersama saya Terin Kleden dan rekan saya Alex. Kami berdua akan menginformasikan agenda pemerintah Kabupaten Manggarai Barat terkait rapat koordinasi atau rakor pengelolaan keuangan daerah tingkat Kabupaten Manggarai Barat tahun 2020 dan penandatanganan perjanjian kerjasama atau PKS pembayaran pajak online antara pemerintah daerah dan PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur atau BPD Nusa Tenggara Timur yang berlangsung di Aula Setda Kabupaten Manggarai Barat Senin 17 Februari 2020 yang lalu. Adapun rakor ini merupakan pelaksanaan ketentuan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah yang berbunyi pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang diwujudkan dalam APBD. Dan APBD merupakan dasar bagi pemerintah daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah. Rakor ini dihadiri oleh Kepala Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan atau KP2KL Labuan Bajo Bapak Darmono, para sekretaris dinas dan kepala badan, sekretaris camat, kepala subbagian penyusun program dan pengolahan dinas dan badan, lurah dan bendahara dinas dan badan, bagian dan kecamatan lingkup pemerintah Kabupaten Manggarai Barat. Namun Terin, sebelum rakor terlebih dahulu dilakukan penandatanganan perjanjian kerjasama atau PKS antara Bendahara Umum Daerah, dalam hal ini Badan Pengelola Keuangan Daerah atau BPKD Kabupaten Manggarai Barat dengan PT BPD NTT selaku lembaga keuangan. Penandatanganan PKS ini merupakan turunan dari penandatanganan PKS pembayaran pajak online antara Bupati Manggarai Barat Dr. Agustinus C. Hadula selaku pemerintah dengan Direktur Pemasaran Keuangan PT BPD NTT selaku perwakilan PT BPD NTT pada bulan November tahun 2019 yang lalu. Ya, berikut liputannya untuk Anda. Dalam upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak, pemerintah Manggarai Barat mengadakan perjanjian kerjasama atau PKS dengan PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur atau BPD melalui penerapan sistem pembayaran pajak dengan sistem online. Kepala BPKD Dr. Andus Salvador Pinto mengatakan, penandatanganan PKS pembayaran pajak online antara pemerintah daerah dan PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur merupakan pelaksanaan amanah peraturan pemerintah nomor 39 tahun 2007 tentang pengelolaan keuangan negara dan daerah. Dikatakan Pinto bahwa sebagaimana amanat peraturan pemerintah nomor 39 tahun 2007 bahwa segala bentuk kerjasama dalam pengelolaan keuangan daerah dengan lembaga keuangan harus dengan perjanjian kerjasama atau PKS. PKS yang ditandatangani sekarang merupakan turunannya, yaitu dengan bendahara daerah dalam hal ini Badan Pengelola Keuangan Daerah atau BPKD Manggarai Barat dengan lembaga keuangan dalam hal ini PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur cabang Labuan Bajo. Lebih lanjut, Kaban PKD mengatakan bahwa PKS tahap pertama ini fokusnya untuk pembayaran pajak online. Pada Maret mendatang akan ada PKS yang berhubungan dengan pengelolaan kas. Nantinya akan ada pembayaran non-tunai untuk beberapa sistem pembayaran. Sementara itu, terkait penagihan pajak online yang sudah diuji coba sejak November tahun 2019, Kaban PKD menjelaskan bahwa ada tren positif. Hal ini terlihat dari target pajak 101 miliar di tahun 2019 yang realisasinya menjadi 108 miliar. Kaban PKD membandingkan realisasi penagihan pajak pada bulan Januari tahun 2019 dengan bulan Januari tahun 2020. Pada bulan Januari tahun 2019, realisasi penagihan pajak hanya 8 miliar. Namun, setelah diterapkan sistem penagihan pajak online,
ada peningkatan realisasi pada bulan Januari tahun 2020 yaitu sebesar 10 miliar rupiah. Terima kasih teman-teman dari Sengaja. Pagi ini saya dahulukan dengan penandatanganan PKS ini karena MOU tertingginya Pak Bupati dengan Direktur Pemasaran Keuangan sudah tanda tangan pada bulan November tahun lalu. PKS pertama kita tanda tangan hari ini adalah pembayaran pajak online. Bulan Maret kita akan lanjutkan lagi dengan pembayaran PKS satu lagi dengan pengelolaan kas. Ada pembayaran non tunai, beberapa pembayaran kita akan lakukan. Ini bukan karena kemauan, tapi karena kemauan aturan PP 39 tahun 2007 tentang pengelolaan keuangan negara dan daerah mengatakan bahwa ketika pemerintah daerah kerjasama dengan lembaga keuangan harus dengan PKS. Kenapa bukan Pak Bupati yang tanda tangan? Pak Bupati sudah tanda tangan yang belum besarnya. Turunannya adalah bendahara umum daerah dengan lembaga keuangan. Itu teman-teman, jadi habis ini terima kasih banyak Pak Vincent sebagai Kepala Bank NDT Cabang Labuan Bajo sudah bersedia hadir di sini. Mudah-mudahan di bulan Juni kita nambah lagi. Harapan besar bahwa PBB 2 teman-teman Bank NDT bisa garap lagi supaya ke depan kita akan lakukan, karena bulan Maret teman-teman nanti sudah sampaikan ke teman-teman bendahara, sekretaris. Hari ini pertemuan kita adalah sangat penting karena kita akan persiapkan beberapa hal. Yang pertama adalah pembayaran pajak online sudah jalan November. Pajak kita target 101 di 2019, realisasi 108. Realisasi di bulan Januari yang biasanya kita berada di paling mahal, mantan kepala anggaran ada di sini. Pada saya dari sini orang keuangan dulu. Paling mahal Januari itu 8 miliar. Tahun ini bulan Januari kita sudah tembus 10 miliar uang. Nah, itulah hal tersebut yang kita mudah-mudahan ke depan dengan adanya PKS ini nanti kita akan. Senada dengan Kaban PKD, Kepala Kantor Cabang PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur, Vincentius Roma mengatakan bahwa pihaknya terus mendorong upaya digitalisasi dalam segala bentuk aspek pengelolaan keuangan. Dirinya tak memungkiri bahwa digitalisasi pada era sekarang merupakan suatu keharusan. Pihaknya tentu siap untuk bekerja sama dan terus mendorong dengan model inovasi baru ini. Kedepan kita akan terapkan sistem SP2D online sehingga akan mempermudah proses pencairan dana di Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur. Hari ini ada penandatanganan bersama berkaitan dengan penerimaan daerah, khususnya 9 pajak daerah yang seperti disampaikan oleh Bapak Kepala Keuangan tadi. Ya, kalau terlalu 8 berarti ada kenaikan menjadi 10 lipatan, ada kemajuan dari inovasi. Ya, kami dari industri perbankan akan terus mendorong ya, bahwa yang namanya digitalisasi itu keharusan. Ya, kalau hari ini kita 9 pajak daerah, ke depan ada penerimaan program lain. Kemarin kami coba dan uji coba itu di beberapa destinasi wisata, kita lagi galakkan supaya penerimaan semua berbasis IT ya. Mudah-mudahan ini bisa terwujud dan kami terus berinovasi ya. Di mana tempat-tempat lain ada penerimaan pajak kita masuk ke sistem digitalisasi. Lalu yang kedua, ya, saya mohon maaf ya, saya kebetulan tahun 2004 itu sudah bertugas di Manggarai Barat, 2011 saya harus turut ya. Saya baru 2 bulan di sini, ya ternyata ini hal yang luar biasa. Ya, saya kebetulan di rute itu di luar Labuan Bajo hampir 9 tahun. Ya. Ternyata kita di sini bagaimana juga. Kami dari perbankan setelah ini mungkin akan berdiskusi lagi dengan bagian keuangan. Kita akan terapkan nanti sistem online, SP2 online ya. Semoga nanti kita dorong masuk ke sistem online, CNS yang akan kita dorong nanti. Ya, saya berharap dan berharap ya, kita semua sudah familiar ya, berkaitan dengan
teknologi informasi. Jadi atas nama direksi seluruh karyawan-karyawan Bank BT, kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kami kepada seluruh stakeholder yang ada di Manggarai Barat karena dari waktu ke waktu terus menggunakan layanan para Bank BT, lebih khusus kepada Pak Pinto. Bapak terima kasih, saya baru belum sampai 2 bulan tapi sudah ada kemajuan, ada terobosan. Terima kasih, selamat pagi semua. Ya Alex, itu tadi tentang PKS pajak online. Sekarang kita beralih ke kabar tentang rakor pengelolaan keuangan daerah. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah atau BPKD Kabupaten Manggarai Barat, Bapak Dr. Randus Salvador Pinto, dalam pemaparan materinya mengatakan bahwa dalam melaksanakan APBD Kabupaten Manggarai Barat 2020, ada 4 aturan yang menjadi dasar pijakan pelaksanaannya, yakni pertama, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Daerah. Kedua, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang tata cara penatausahaan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban bendahara serta penyampaiannya. Ketiga, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa. Keempat, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah yang telah dijabarkan dalam Perda Nomor 11 Tahun 2017 tentang pengelolaan barang milik daerah di Kabupaten Manggarai Barat. Ya. Dalam pelaksanaan APBD, 4 regulasi ini kait-mengkait. PP 12 dia berbicara kebijakan, ya. Permendagri 55 tahun 2008 pasti mudah-mudahan semua sudah baca. Ini berbicara tentang tata cara penatausahaan bendahara pengeluaran dan bendahara penerimaan serta penyampaian laporannya. Ada di sini Permendagri 55 tahun 2008, sudah lama banget. Yang berikut adalah Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018. Ini sengaja kenapa saya munculkan ini supaya teman-teman sekretaris paham. Keterkaitan dengan pemberlakuan pasal 56. Teman-teman dalam proses pengadaan barang jasa sekretaris ada urusan, kan gitu. Tetapi begitu pada akhir tahun anggaran ada PPK beri kesempatan kepada penyedia melampaui tahun anggaran, maka pasal 56 berlaku di ayat 3. Pemberian kesempatan kepada penyedia itu dapat melampaui tahun anggaran, maka ranahnya pejabat penatausaha keuangan ada di situ. Karena laporan keuangannya disusun oleh pejabat penatausaha keuangan. Dia pilih itu barang, oh ini berarti pekerjaannya masuk KDP. Oh yang ini harus diusulkan supaya anggarannya muncul. Bagaimana caranya? Itu sekretaris punya tugas, pejabat penatausaha keuangan punya tugas. Nah, selama ini kan teman-teman ada PPK punya tugas, enggak, pejabat pembuat komitmen itu dia ngomong kontrak. Dia melaksanakan tugas pengguna anggaran yang melakukan ikatan perjanjian dengan pihak lain yang menjadi kewenangannya. Di situ. Makanya jadilah pejabat pembuat komitmen. Tapi nanti sebentar di PP 12 akan muncul. Terus yang terakhir adalah Permendagri Nomor 19 Tahun 2018 tentang penatausahaan. 4 aturan ini tidak bisa terlepas dari pelaksanaan APBD kita. Ketika kita berbicara tentang pengelolaan keuangan, PP-nya ada, penatausahaan permennya ada, omong pengadaan barang jasa berarti ada, ikut prosedur pengadaan barang jasa yang ada, dan omong pengelolaan barang milik daerah, maka Permendagri 19 tahun 2018 tentang pengelolaan barang milik daerah. Dari Plago Hotel and Backyard Resto, saya Alex Dan saya Terin Kleden melaporkan.